agar hidup manfaat. Rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin al hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta rindu surga, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan hidayah kepada kita. Kita manfaatkan kekuatan itu untuk di jalan Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukurnya kita ikhlas datang ke tempat ini, duduk dengan sama-sama belajar, sama-sama mengharapkan ilmu yang bermanfaat, sama-sama mendalami kajian ilmu sehingga kita jauh lebih percaya diri dalam beribadah kepada Allah karena kita memiliki ilmunya. Maka dengan cara ini mudah-mudahan Allah tambah hidayahnya untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan kita, sebagai tanda penyambung kita, ruh kita kepada Rasulullah, agar kita tetap terjaga dengan syafaatnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, kita berdoa semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah nurkan cahayanya masuk ke dalam hati dan jiwa kita, sehingga Allah masih memberikan petunjuk yang benar, menjalani petunjuk yang benar dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah nikmatnya hidayah. Gerbang hidayah, kecintaan hidayah sudah berlalu. Kecintaan itu akan dekat ketika kita ingat. Maka ingat itulah sebuah kenikmatan yang besar. Ketika manusia ingat kepada Allah, ingat ibadah kepada Allah, ingat panggilan Allah, menjalankan perintah Allah, karena ingat berharap ridha Allah, maka itu adalah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan status jabatan, tetapi bisa diukur dengan kebahagiaan, yaitu hati yang penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalani perintah Allah dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan penuh harapan kepada Allah, maka itu semua adalah nikmat hidayah dari Allah. Karena tidak semua orang merasakan nikmatnya hidayah Allah. Kita langkah dari rumah keluar menuju tempat ini dengan penuh keikhlasan hanya berharap ridha Allah, maka itulah kenikmatan hidayah Allah. Kalau bukan karena hidayah, maka berat langkah ini untuk bisa kita melangkah. Kenikmatan yang paling besar seandainya manusia itu tahu, maka nikmat yang paling besar ketika kita bisa berpikir, ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, adalah kenikmatan untuk meraih hidayah Allah. Maka malam hari ini syukurilah. Tanda syukur itu ketika kita merasakan nikmat. Ibadah sholat kita nikmat, itu hidayah dari Allah. Ketika kita bersedekah nikmat, itu hidayah dari Allah. Ketika kita berjalan fisabilillah di jalan Allah, itulah kenikmatan dari Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, dengan mengucapkan salam kehormatan, salam keberkahan, maka itu adalah nikmat hidayah dari Allah. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang mendapat kesempatan itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Allah tetapkan hidayah pada dirinya, pada hatinya, pada jiwanya, pada pikirannya, dan dijaga hatinya oleh Allah agar hidayah itu tetap bersemayam di jiwanya. Maka inilah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan materi. Orang boleh sehat, tapi belum tentu dapat hidayah. Orang boleh kaya, tapi belum tentu dapat hidayah. Orang boleh bahagia, tapi belum tentu dapat hidayah. Karena hidayah ini adalah sumbernya kebahagiaan, sumbernya keberkahan. Maka raihlah hidayah itu, kejar hidayah itu. Bila perlu jangan sampai lepas hidayah itu. Tanda nikmat hidayah
bisa kita rasakan. Ketika kita bisa melihat gambar buah, gambar kurma, gambarnya doang, tapi nggak bisa dinikmati, bisa dirasakan, maka itu disebut mimpi, hayalan. Hidayah ini bukan hayalan, Pak. Hidayah ini kenyataan. Ketika kita sholat, nikmat sholat itu. Ketika kita wudu, nikmat wudu itu. Ketika kita menikmati berkah dari Allah berupa makanan untuk menjadi asupan kebutuhan tubuh kita, kita merasakan kenikmatan seraya bersyukur kepada Allah, itu hidayah. Makanya orang yang dicabut hidayahnya pelan-pelan, udah mulai males ibadah, udah mulai males selawat, udah mulai males ngaji, udah mulai males kajian, udah mulai males berbuat amal soleh, itu tandanya pelan-pelan hidayahnya dicabut. Tapi orang yang mendapat kenikmatan hidayah, apapun yang dia lakukan, aktivitas apapun, itu terasa jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia, jauh lebih berkah yang dia rasakan. Dia ketemu orang berkah, karena niatnya apa? Niatnya silaturahmi. Silaturahmi itu berkahnya jelas, rezekinya berkah, umurnya berkah, kesehatannya berkah. Itu hidayah dari Allah. Rasakan ketika kita merasakan nikmatnya sebuah makanan yang nikmat. Cuma bisa dilihat, bukan, tapi kita bisa merasakan, bisa dimakan. Bagaimana rasanya? Nama-nama makanan, walaupun kelihatannya cuma gorengan, kalau orang itu lapar, jangankan gorengan, air putih saja terasa nikmatnya. Nah, untuk mencapai nikmat itu, maka bersihkanlah diri kita. Kalau secara syariat, bersihkan itu dengan puasa, Pak. Lihat orang puasa, baru seteguk air bagaimana rasanya. Air itu begitu nikmat, baru air putih, belum air manis, belum air warna, belum air yang campur-campur buah. Saking apanya itu? Saking nikmatnya. Maka hidayah, ketika orang mendapatkan nikmat hidayah, jangankan nunggu azan, sebelum azan dia sudah ada di masjid. Sebelum azan, itu ciri orang yang menikmati hidayah. Dia merasakan nikmatnya hidayah. Ini udah komat, belum ke masjid juga, berarti ciri orang itu tidak menikmati hidayah. Ada kesempatan dia untuk bersedekah, Allah kasih kesempatan, Allah berikan rezeki, tapi dia tidak mengeluarkan, maka dia tidak merasakan nikmatnya hidayah. Ada kesempatan dia bisa mampu berdiri ibadah sholat, ya, tapi dia tidak sempurna berdirinya. Ada orang sholat gagah, tapi berdiri nggak sempurna, miring. Ada, jangan salah. Berdiri yang sempurna, merasakan maksimal hidayah, ibadahnya maksimal. Dia nggak main-main. Karena kalau bicara hidayah, ini bicara hubungan Allah dengan makhluknya. Karena yang punya hidayah itu Allah. Allah kasih siapa yang dia kehendaki. Nggak mandang itu orang susah, nggak mandang itu orang status sosialnya seperti apa, nggak mandang orang itu kumal sekalipun. Kalau Allah kasih tetapkan hidayah, kenikmatan yang besar, maka ketika dia ibadah karena Allah, dia merasakan kenikmatan itu. Seraya Allah menjadi patokannya, seraya Allah menjadi tanggungannya, seraya Allah menjadi kekuatan kehidupannya, maka itulah nikmat hidayah. Kita duduk dengan nikmat, kenapa? Duduk aja nikmat karena ingat sama Allah, karena tahu ini adalah hidayah dari Allah. Nggak semua orang dapat kesempatan bisa duduk bareng-bareng. Orang yang duduk bersama orang-orang soleh, maka keberkahannya jelas, kesolehannya jelas, keilmuannya nambah, ilmunya nambah, giro Islamnya nambah, semangat ibadahnya. Karena orang-orang soleh selalu mengajak ibadah kepada Allah. Nggak ada orang soleh ngajak kepada jauh daripada Allah. Ibadah kepada Allah, beramal soleh karena Allah, berbuat karena Allah, sodako karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, dan itu merasakan nikmatnya hidayah dari Allah. Karena di situ ada kekuatan. Orang kalau nggak dikasih kekuatan, jangankan masjid jauh, Pak, sebelah rumah aja belum tentu mau ke masjid. Banyak orang yang rumahnya dekat masjid, subuh maghrib lewat semua, apalagi rumahnya depannya musola lagi. Iya, apa, sholat nggak boleh dilanggar katanya. Iya, emang sholat nggak boleh dilanggar, bolehnya di masjid, bolehnya di musola. Langgar itu sebutan aja. Tapi bicara hidayah, sekali lagi, nikmatnya hidayah.
Sekarang Bapak menikmati kopi, kalau cuma dilihatin doang, terasa nggak Pak? Maksudnya ketika kita merasakan ini hidayah Allah, kerjain, lakuin. Kalau bahasa kerennya, you can do it. Jadi jangan pakai entar, segera. Kalau bahasa segera berarti nggak pakai nunggu, langsung saat itu juga. Karena nggak semua orang dapat kenikmatan itu, enggak. Dan nggak semua orang dapat kesempatan itu, enggak. Hari ini dalam satu hari, apa yang bisa kita lakukan? Arti nikmatnya hidayah. Hari ini yang kita makan, merasa kenikmatan makanan itu betul-betul jadi asumsi, jadi konsumsi tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Makan buah buat sehat, makan nasi, makan lauk dan sebagainya buat kesehatan, untuk ibadah. Terasa makannya nikmat, ibadahnya nikmat, langkahnya nikmat, menuju panggilan itu nikmat. Maka itu adalah hidayah yang paling kuat, nikmatnya hidayah. Jadi nggak ada bahasa keterpaksaan, nggak ada bahasa ketidakikhlasan. Semua dilakukan berdasarkan keikhlasan, karena yakin itu hidayah dari Allah. Makanya jangan main-main dengan power hidayah Allah. Orang kalau udah keciri orang itu dapat hidayah dari Allah, ya, tanpa disuruh. Kalau bahasa orang Sunda, tanpa digiengkeun, tanpa disuruh-suruh, tanpa dibangunin, dengan sendirinya. Karena hakikatnya yang manggil ajan itu adalah Allah. Makanya orang ajan itu, kalau di bab ajan, Bilal itu dulu sampai naik bukit yang paling tinggi supaya bisa didengerin orang banyak, supaya tahu tandanya waktu sholat, tandanya orang untuk ibadah. Menyuruh ibadah hukumnya wajib, apalagi sama muslim. Itu jalan hidayah Allah, sudah diberikan oleh Allah. Suluh mengingatkan, woi bangun. Pada Al-Quran sudah jelas, ya ayuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang tidur berselimut, lagi enak-enaknya, lagi nyenyak-nyenyaknya, diingatkan untuk apa? Untuk bangun. Bangun disuruh apa? Untuk ibadah. Kalau nggak ada kekuatan hidayah, kalau nggak ada nikmatnya hidayah, berat rasanya untuk bisa bangun aja, apalagi untuk ibadah. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita dalam kitab Bidatul Hidayah, orang yang segera ketika hatinya dipanggil, telinganya mendengar, ya kan hati dulu Pak yang dipanggil, telinga mendengar, akalnya dijaga hidayahnya oleh Allah, hidayah akalnya oleh Allah, maka secara otomatis orang ini merasakan nikmatnya hidayah. Mana buktinya? Buktinya dia segera bangun sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang tidur, wahai orang yang berselimut, yang lagi enak-enak tidur, kum fa'anzir, bangun segera. Kan biasanya kalau manusia yang kurang hidayah, kurang menikmati hidayah, ntar dulu ah, apalagi ini mau puasa, woi sahur, ntar lama ketiduran, tidak merasakan nikmatnya hidayah. Sahur itu berkah, arti berkah itu nikmat. Artinya nikmat itu antum semua dapat kemuliaan dari Allah, ada nilai pahala yang besar apabila dilakukan, walaupun itu perkara sunnah, apalagi perkara wajib. Sama seperti orang buka puasa, kenapa disegerakan? Jangan mentang-mentang masih kuat, ya, justru menunda buka puasa, diintar-intar itu makruh Pak. Nilainya rendah, justru disegerakan. Ketika waktu berbuka, orang itu merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, hakikat itu hidayah dari Allah. Mana bukti hidayah dari Allah? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu. Semua yang kita nikmati ada rezeki dari Allah. Secara otomatis hidayah Allah masuk di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah, dengan senang hati kita melakukan ibadah puasa, bahkan segera ke masjid karena waktu sudah maghrib. Nah, bahasa ini adalah nikmatnya hidayah. Lihat ketika kita berbuat ibadah mahdoh, semakin meningkat ibadah kita, bukan hanya yang wajib, tapi ibadah sunnah kita tingkatkan, merasa nikmat dalam beribadah, maka itulah nikmatnya hidayah.
Kalau kita berkurang hidayah itu kelihatan. Yang wajib aja kadang ditinggal, apalagi yang sunnah. Kalau orang itu meningkat power hidayahnya, merasakan nikmat hidayahnya, maka kualitas ibadahnya, baik itu ibadah yang wajib, apalagi ibadah yang sunnah. Yang biasa sunnah 2 rakaat tahajud misalnya, ciri orang itu mendapat tambahan hidayah, menikmati hidayah, pasti ibadah ditambah, jumlah rakaatnya ditambah. Awalnya 4 rakaat bisa sampai 8 rakaat, dan dia berusaha istiqomah, maka itu tandanya orang menikmati hidayah, merasakan arti nikmat hidayah. Kalau belum, berarti belum maksimal merasakan kenikmatan itu. Lihat kalau orang minum habis puasa, bagaimana reaksinya? Alhamdulillah, sampai panjang alhamdulillahnya, saking nikmatnya. Begitu juga dengan hidayah, nikmat hidayah dalam beribadah, hubungan hablum minallahnya. Sholat itu hablum minallah, yang wajib sebelum azan dia sudah ada. Itu tandanya orang menikmati hidayah Allah. Kalau udah qomat aja belum datang, berarti belum menikmati hidayah Allah. Nah, kalau masalah peraturan itu urusan dunia. Tapi dalam Islam sudah dikasih tahu yang lebih abdul itu pengalaman yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Jadi wasilah dia masuk surga karena Nabi membiarkan dia meningkatkan ibadahnya. Ibadah sunnah yang dia lakukan, sholat sunnah udu. Sholat sunnah udu itu dilakukan setelah berudu sebelum azan. Sholat tahiyatul masjid pun sama sebelum azan. Kalau sholat qobliyah berarti sudah azan. Ciri orang menikmati hidayah, ibadahnya nambah, meningkat. Itu namanya menikmati hidayah. Karena dia tenang dalam sholat, senang dalam sholat, ikhlas meningkatkan kualitas ibadah sholatnya. Yang tadinya sholat wajib doang ditingkatkan sholat sunnah. Yang tadinya sholat sunnah cuma 2 rakaat, walaupun ada kalimat dalam hadis walau rakaatan, walaupun cuma 2 rakaat. Tapi untuk merasakan kenikmatannya itu ditingkatkan ibadahnya. Yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang tadi cuma tahajud, sholat mutlak ya dihidupin, dikerjakan. Yang tadinya cuma duha, cuma 2 rakaat ditingkatin. Itu artinya merasakan kenikmatan hidayah. Orang makin enak makin keenakan enggak, Pak? Bukan makin sebel. Benar enggak? Kalau orang makin keenakan, makin nikmat dia, makin nyaman enggak? Nyaman. Orang hidup ini nyari nyaman. Nah, nyaman itu nanti timbulnya bahagia. Tidak ada orang yang ibadah yang tidak bahagia. Apalagi dia meningkatkan kualitas ibadahnya, tambah bahagia. Karena tambah nikmat. Nah, tapi kalau orang yang nggak bahagia, pasti ada kekurangannya. Karena dia merasa hidayahnya dikurangi sama Allah, nikmat hidayahnya. Sama seperti kayak orang makan. Ya, makanan mahal, harganya mahal, makan di tempat enak, di hotel bintang 5, tapi dah senikmat tukang beca dikasih nasi bungkus. Iya, cuma 2 suap 3 suap berhenti. Obat tukang beca dikasih makan sahur, 1 kotak kurang, minta nambah. Itu berkeringat makannya. Kita yang ngelihat aja nafsu, ngelihat doang padahal nggak merasakan makannya. Makanya kalau bagi-bagi di Jakarta lebaran 10.000, 20.000, doanya ya cuman ya makasih Ustadz gitu doang. Coba di kampung dibagi 5.000 aja doanya panjang. Iya, karena sasaran tepat nilai hidayah itu sesuai dengan kebutuhan. Di Jakarta anak sekarang dikasih 5.000, maaf lebaran, cuman begitu doang, ngeliatnya separuh ya, Ustadz cuman goceng yang gitu doang. Beda, Pak. Kekuatan nilai aja sudah beda. Anak Jakarta kalau dikasih gocap nggak bakalan, beda. Anak kampung kasih goceng ngantri, doanya panjang. Beda tempat, beda power. Sama hidayah juga. Lihat kalau lingkungan kita orang ahli ibadah, kita ngerasain nikmatnya ibadah. Ngaji aja nikmat. Ngaji itu nikmat kalau sama orang ahli ibadah. Coba aja yang ngajar bukan ahli ibadah, datang dia nyampein tentang masalah hukum, masalah dunia, enggak kerasa nikmatnya, sebel yang ada. Tapi kalau bicara ibadah, mengajak ibadah, kualitas ibadah, nikmatnya hidayah untuk meningkatkan kualitas ibadah, yakin saya.
Selama dia duduk di situ aja, nilainya pahalanya sudah besar. Hidayahnya tambah kuat nggak? Gironya tambah bangkit nggak? Semangat untuk bangkit ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, pasti meningkat. Nah, kalau mulai kendor itu biasanya mulai jauh dari ulama, mulai jauh dari taklim, mulai jauh dari ibadah, mulai dicabut itu hidayahnya. Lama-lama nggak merasakan nikmatnya hidayah. Tapi kalau orang bersyukur kepada Allah, ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, pasti ditambah hidayahnya sama Allah. Bisa merasakan nikmatnya hidayah. Ini contoh, orang merasakan nikmat ngelihat aja seneng nggak Pak? Bahagia nggak Pak? Ya. Tapi ada orang buta mau dioperasi nggak mau, nggak mau. Dia udah cukup nggak ngelihat aja dia udah nikmat. Kenapa? Karena hatinya diberikan hidayah oleh Allah. Apa alasannya? Kalau saya bisa ngelihat, mungkin banyak maksiat yang saya lihat. Udah begini aja sudah bersyukur, dia merasakan kenikmatan. Kalau secara umum orang kan senang ngelihat Pak. Ini enggak, mau diobatin supaya bisa melek, enggak mau. Karena alasannya takut maksiat kepada Allah. Makanya kelebihan orang buta enggak maksiat matanya. Kekurangan orang melek banyak maksiatnya kan gitu. Makanya dikurangi power hidayahnya, dikurangi nikmat matanya. Ya. Kalau pernah yang lewat depan kecamatan, itu tukang kerupuk buta. Kalau mau jahil mah gampang. Ya diambil aja kerupuknya. Ada duitnya, hilang kan? Tapi Allah jaga. Ya, setiap Allah memberikan suatu ujian, sebenarnya Allah menjaga orang itu. Buktinya sampai sekarang orang buta nggak nyasar pulangnya. Saya punya teman ada Mang Nana, nggak pernah nyasar pulangnya tetap ke rumahnya. Padahal buta. Artinya apa? Merasakan kenikmatan, bahwasanya dia bersyukur dikasih sama Allah segala pemberiannya. Sekarang kita bersyukur nggak? Kurang enak bagaimana? Hidup cukup, makan cukup, anak cukup, sehat, ya, bener nggak? Waktu ada, buat ngaji ada, kesempatan ada, difasilitasin lagi, ya, dikasih makanan lagi. Kurang bersyukur bagaimana? Tinggal mau saja. Makanya surga itu ya bagi yang mau. Bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Apalagi nama majelisnya rindu surga. Orang yang datang itu adalah orang yang merindukan surga dari Allah. Jangan bicara surga akhirat, lihat bicara surga dunia. Orang Nabi bilangnya begitu, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Kalau di rumahnya nyaman, tenang, bahagia, semuanya ibadah, semuanya menikmati hidayah dari Allah, bersyukur kepada Allah, merasakan kenikmatan hidup, dia bahagia, insya Allah sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Makanya dalam kalimat Al-Qur'annya wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, enggak semuanya. Makanya semuanya enggak ada, pasti ini sebagian. Enggak bisa semuanya. Itulah yang dipilih dari Allah. Kemudian mereka berkata, mayyakulu. Ya, yang semua hadir ini, yang berkata nih, saya minta kepada Allah kebaikan, kebahagiaan dunia, dan saya juga minta kebahagiaan akhirat. Kalau mau bicara akhirat, dia lihat dunianya. Ya, walaupun di dunia ada orang mati, meninggal dunia, mati ini. Padahal orang ini nggak pernah ke masjid, seumur umur nggak pernah ke masjid, tapi begitu mati sholatin di masjid. Urusan dunia, hebat nggak dia? Yang nganterin banyak, hebat. Itu kacamata manusia. Makanya orang meninggal begitu disebutin al-hadal maitil khair, khair. Mau tukang mabok kayak mau apa, khair aja. Karena orang Islam diajarin nggak boleh prasangka buruk sama orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak boleh mengucapkan keburukannya. Ditutup aibnya. Karena Allah mau menutup aib hambanya. Makanya hambanya dilarang untuk membuka aib si mayit. Walaupun dia nggak pernah ke masjid, tetap ketika mati mah dibawa ke masjid, bener nggak? Ya, ada ustadz yang nanya sama saya, Tat, ini gimana? Tukang mabuk nggak pernah ke masjid, sholat di masjid, nggak apa-apa, sholatin aja. Daripada nggak sholatin dosa semua. Ya, jangan lihat keburukan orang. Seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya. Ya, selama hidupnya memang mungkin nggak pernah ibadah, tapi ada amalan dia yang dia bisa membuat jadi orang baik.
Ya, misalnya, ya barangkali dia nyumbang ke masjid, kita kan nggak tahu. Barangkali nyumbang anak yatim, kita nggak tahu. Barangkali dia mindahin balok di jalan, kita kan nggak tahu. Jadi tetap berprasangka baik, makanya al-hadil khair. Al-hadil maitil khair, khair. Apakah mayit ini baik? Pasti jawabannya baik. Padahal kita tahu. Tahu ini orang nggak pernah ke masjid, seumur umur, misalnya gitu. Nggak masalah, dalam agama boleh seperti itu. Makanya kalimat bahasa itu ada tingkatannya. Selain khair, ada nggak kalimat yang sama artinya? Ada, thayyib. Tapi baik juga nggak? Baik. Ada orang baca Quran, enak suaranya, bagus, panjang, merdu dia. Ada yang jawab, thayyib, thayyib. Boleh nggak? Boleh. Baik, bagus. Khair boleh nggak? Boleh. Tapi jarang saya lihat al-hadil mait thayyib, nggak ada. Makanya bahasa itu sesuai dengan tempatnya. Ya, ada lagi bahasa yang sama, baik, hasan namanya. Ya, hal-hadil maitil hasan nggak ada, saya belum nemu. Tapi kalau orang teman sahabat berbuat baik, nolong sahabatnya, dalam istilah bahasa Arab pasti unggulannya, sebutan yang paling utama adalah ahsanta. Kalau yang pernah belajar di LBQ tahu itu kalimat ahsanta. Ketika orang itu menolong, berbuat baik, menolong saudaranya karena Allah, maka wajib kita mengucapkan syukur kepada manusia dengan kalimat ahsanta. Pakai kalimat isim tabdil, menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada kita. Karena dia sudah berbuat baik kepada kita, kita belum bisa berbuat baik untuk dia. Tuh, makanya bahasa kelihatannya artinya sama, tapi bahasanya berbeda karena penempatan bahasa itu. Orang makan ya, semua sama bicara makan. Tapi kalimat bahasa Arab bicara nulis ketetapan berbeda. Kenapa bukan kutiba? Bukan kataba, tapi kutiba. Kalau kataba itu kalimat maklum namanya, umum, manusia boleh. Tapi kalau udah majhul, pasti berita dari Allah. Makanya kutiba. Asal katanya kataba. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, beda. Kalau nggak ngerti sorob, nggak ngerti beginian. Karena dasar bahasa Arab itu hanya 3 hurufnya. Makanya tasjid itu nggak ada di nahu, nggak ada. Karena nahu cuma sampai patah, kasroh, doma, sukun, nggak ada tasjid. Tasjid itu yang membuat jadi tasjid itu ilmu sorob, karena ada huruf yang double. Madada jadi madda. Asal dasarnya bahasa Arab itu 3. Makanya menempatkan bahasa hati-hati. Kalau nggak ngerti lebih baik nanya sebelum mengeluarkan komen. Ngomong bahasa Arab kayak yang iya aja, nggak taunya yang dia aja nggak ngerti juga. Lagi ngobrol dia amin, kayak Pak Halukum amin, nggak nyambung karena nggak ngerti bahasanya. Harusnya jawabnya alhamdulillah khair gitu. Ya bener nggak? Sobahul khair amin. Dia lagi nyebutin selamat pagi. Lu amin. Kalau nggak ngerti, udah diem aja. Ini bahaya. Kenapa? Sama ketika orang bicara masalah kalimat bahasa. Ya manusia dibandingin sama manusia lah. Nasi sama jagung masih seimbang lah, sama sagu masih seimbang lah. Ya makanan manusia. Coba lu mau disamain sama dedek, mau nggak? Nggak mau. Ya bedanya manusia ada adabnya. Kenapa? Ada ijab kabulnya. Ada cara, ada saksi, ada wali, ada mas kawin. Kalau ayam nggak ada saksi, nggak nanya ini gadis apa perawan apa janda anak siapa, nggak, sikat itu ayam, binatang namanya. Manusia mau disamain dengan binatang, nggak bakalan mau. Tapi banyak kelakuannya kayak binatang. Ayo. Tapi kalau dijelasin begini, Ustadz keras amat. Enggak, bicara akidah, prinsip harus tegas, nggak bisa buat main-main. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Kalau mau disamain ya nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang dibandingin manusia dengan binatang, tersinggung nggak? Tersinggung lah. Tapi kelakuannya emang kayak binatang kan gitu. Nah, ini biar sadar maksudnya. Itulah kekuatan hidayah. Itulah nikmatnya hidayah. Kalau orang dapat hidayah, nggak pakai disuruh, nggak pakai digero-gero, nggak pakai diterang-terangin, nggak pakai dijelas-jelasin, nggak pakai dipaksa, nggak, sadar sendiri. Lu orang Islam harus tahu rukun Islam. Rukun agama itu ada 3. 1, iman. Bicara iman, 1 nih. Bicara iman, tauhid. Bicara tauhid, bicara akidah. Akidah ahlussunnah wal jamaah ada rujukan, ada standarnya. Apa standarnya?
Sepakat ulama ahli sunnah, Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, jadi patokan kekuatan akidah Islam. Keluar dari itu Khawarij, keluar dari ahli sunnah, keluar dari itu berarti keluar dari kesepakatan ulama. Ijtima'ul ulama tentang tauhid, ada dua imam yang menjadi patokan standar keyakinan akidah umat Islam secara dunia. Tuh kalau bicara akidah. Kalau bicara Islam, rukun agama yang kedua Islam. Ini bicaranya fikih, bicaranya muamalah. Patokannya imam madhab. Ada madhab yang 4. Umumnya di Indonesia kesepakatan ulama madhab Syafi'i. Karena madhab yang disesuaikan dengan kemampuan daripada umat yang mengikuti pelajaran yang dari ulama-ulama ahli fikih. Tuh patokannya. Tapi yang ketiga ihsan. Ihsan itu berkaitan dengan akhlak, dengan adab. Jadi ada tambahan dalam kesepakatan ulama namanya imam fatwa. Selain imam madhab ada imam fatwa. Imam fatwa itu siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau bicara tasawuf sampai kepada Fathul Bari, itu semuanya mengisahkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah yang dicontohkan dari Rasulullah, bagaimana ucapan Rasulullah, ucapannya dijamin kebenarannya. Itulah kenikmatan hidayah. Kalau orang sudah mendapatkan nikmat hidayah, maka insya Allah apapun yang dilakukan terasa nikmat, terasa bahagia, senang hati. Bahasa kerennya, sholat nggak jadi nggak jadi kewajiban, tapi jadi kebutuhan. Sama kayak orang nyari duit, kalau nggak butuh nggak dicari, coba aja. Karena butuh, mau hujan sikat, kan gitu. Makanya ibadah, mau hujan geledek, subuh jalan, nggak perlu sebelum ajan. Ini enggak, subuh diterangin, woi subuh. Artinya apa? Inilah tanda kasih sayang biar merasakan kenikmatan hidayah dari Allah. Kalau orang yang sholat subuh dijamin keberkahannya. Ya kalau orang nggak pernah sholat subuh, dari mana berkahnya? Nggak ada berkahnya sama sekali. Karena untuk menyambut semangat pagi, bukan selamat pagi ya, semangat pagi itu subuh. Biarpun malam pada sebutannya semangatnya pagi, biarpun sore selamatnya pagi, semangat. Nggak ada semangat malam, nggak ada semangat sore, nggak ada, selamat pagi. Semangat pagi itu penting karena Islam mengajarkan, Islam nih 3/4 malam itu kan menjelang fajar. Nah kalau orang kalimat yang turun dalam Al-Quran fatahajjat bihi, itu kalimatnya turunnya pas menjelang fajar, 1/3 malam. Bahkan Nabi melaksanakan Isra Mi'raj 1/3 malam. Berarti rahasia malam ini ada rahasia kekuatan nikmat hidayah dari Allah. Sekelas Nabi diberikan kekuatan nikmat, nggak terasa, walaupun kakinya bengkak ibadah. Nikmat aja, seneng aja. Ciri orang dapat nikmat itu seneng aja. Ya kita kalau buka puasa seneng nggak? Orang belum puasa aja itu udah keliling nyari makanan, udah seneng. Itu belum makan itu, udah disiapin belum dinikmatin itu, baru diliatin. Tapi terasa kan nikmatnya, apalagi sampai dinikmatin. Kebayang nggak kalau kita nih berangkat umroh ke Madinah, di kebun kurma, macam-macam kurma, kebayang nggak? Karena kita belum ke sono. Kalau udah ke sono, nih udah ngerasain di kebun kurma model apa aja dirasain langsung, mau yang muda, mau yang tua, nikmatnya itu bisa dirasakan. Susah diceritain. Sama seperti saya cerita, maaf, nih bujangan, misalnya bujangan, ngomongin istri, nikmat, kawin tuh nikmat, enak. Ya tetap aja dia cuma bengong doang, nggak ngerasain. Nah, itulah hidayah. Kalau orang dapat hidayah, bisa cerita. Kenapa? Nikmat ibadah. Kenapa? Satu, tempat yang disucikan oleh Allah. Kedua, di mana kita sholat di situ. Bayangin, taraweh aja kalau yang pernah umroh puasa itu satu rukun, satu juz. Kalau di sini kayaknya bubar kayaknya. Kalau di sini kayaknya bubar. Ya, walaupun misalnya di sini kelihatannya orang alim-alim, kalau satu rokaat satu juz kayaknya bubar kayaknya. Saya belum pernah nemu. Di Islamik aja kalau saya perhatiin, imam itu cuma sebaris, satu baris gitu doang, nggak sampai satu juz, enggak. Kalau di Mekah bener Pak, satu juz. Tapi di Mekah bulan puasa sholat tarawih itu bukan nama kurangin Pak, tambah penuh sampai keluar, nggak di awal, nggak di tengah, sampai akhir. Kalau kita kan nggak di awal doang, makin ke tengah, makin akhir, makin habis. Apalagi kalau imamnya makin lama, makin habis. Itu
merasakan kenikmatan ibadah, itulah nikmatnya ibadah. Nggak ada orang haji itu nggak ngejar ke Mekah. Kalau ada yang nggak ngejar ke Mekah, nggak merasakan nikmatnya haji. Iya, cuma nikmat jalan-jalan doang. Jalan-jalan itu capek Pak, jauh Pak. Dari Mina ke Mekah itu jauh Pak, 50 kilo Pak. Jalan kaki, apalagi dari Nahar, macet jalan kaki semuanya. Apalagi disambung sholat tawaf wada, lebih berat lagi. Tapi kalau dinikmati jalan itu, karena itu hidayah Allah, nggak kerasa Pak. Maka dikasih sehat, dikasih nikmat makan, nikmat berjalan. Nggak semua orang haji jalan itu Pak. Ada yang didorong, ada yang nggak bisa ke Mekah, sholatnya di maktab doang, ada. Makanya syukuri nikmat itu biar terasa, bisa merasakan. Kalau sudah bisa merasakan, nggak usah disuruh. Iya, ada nggak bini disuruh? Yuk malam Jumat, nggak ada, kan udah ngerasain, udah ngerti Pak. Ya itu contoh aja, kan menikmati kan. Makanya orang menikmati itu nggak pakai disuruh. Sama nikmat ibadah, nikmat sodako, beramal soleh, nggak usah disuruh. Orang ngerasain nikmatnya, ngerasa berkahnya, ngerasa enaknya, ngerasa bahagianya, ngerasa sesuatu itu betul-betul merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah hidayah. Coba ada orang duduk ngaji, tenang, nyaman, alhamdulillah, di hatinya nambah keimanan, itu orang menikmati ngaji. Kalau bawaannya ngaji kesal, sebal, udah nggak dapat hidayah itu Pak. Nggak ada kekuatan hidayah. Makanya saya selalu bilang, yang paling mahal dalam kehidupan manusia itu yang nggak kelihatan harganya, tapi mahal sekali, nggak bisa dibeli sama harta, itu hidayah. Nggak semua orang Islam dapat hidayah, enggak. Jangan orang Islam biasa, kiai belum tentu, sholat malamnya istiqomah belum tentu. Jangankan yang 2 rakaat, yang 8 rakaat, yang 2 rakaat itu belum tentu, sama-sama kiai belum tentu. Tapi kiai yang betul-betul mendapatkan hidayah, menikmati hidayah, merasakan nikmat hidayah, dia merasa rugi ketika Allah kasih kesempatan untuk ibadah, meningkatkan ibadah, jumlah ibadah, kekhusyuan dalam ibadah, dia nggak menikmati, rugi. Itu ciri orang dapat menikmati hidayah. Kalau yang enggak ya biasa aja, hari-hari ya biasa aja. Padahal dia tahu kita ini hidup cuma nungguin sholat. Dia coba ya habis maghrib nungguin sholat isya enggak? Sholat isya nungguin sholat subuh enggak? Ya kalau misalnya isya, subuh, duhur kita disolatin kalau mati. Cuma itu doang, kita kan nggak tahu. Tapi yang sudah merasakan nikmat hidayah, tenang, pasti bahagia, ya, pasti disolatin, pasti diurusin, pasti merasakan kenikmatan. Orang mati aja yang dapat hidayah nikmat Pak. Matinya ke orang tidur, kayak nggak ngeliat orang mati. Ada orang mati pucat, udah ngeserem lah pokoknya ngeliatnya juga. Udah gitu diangkat berat lagi, nyisain orang yang hidup. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ngerasain capeknya, ngerasain beratnya, ngerasain sebel ngeliat orang ini dalam selama hidupnya. Ya bandar wawe lagi gua angkat sial, kan begitu. Tapi kalau orang ibadah, ahli ibadah, orang Uber bisa ngangkat jenazahnya, itu di Uber. Tidak perlu rebutan. Kenapa? Untuk dapat keberkahan hidayah itu. Lihat ulama-ulama kalau meninggal, bayangin orang rebutan ngangkat keranda, itu rebutan, nyolatinnya rebutan. Saya ada ngerasain, menurut saya ulama itu disolatin sampai 3 hari, nggak putus itu sholatnya, sholat jenazah, bayangin aja 3 hari, 3 malam. Untungnya mayatnya nggak bau juga. Nah, ntar kalau mau ziarah ke Jalan Duku dekat rumah saya ada kuburan di situ, tiap malam Jumat rame. Jajal aja kalau nggak percaya. Namanya Muhammad bin Muhammad Ali Mahdi. Namanya orang manggil Bang Mamat. Tapi kuburannya ada di musolahnya, di kamarnya dia. Dan sampai sekarang kuburannya dari mulai meninggal sampai dikubur nggak ada bau apa wangi yang ada. Sampai sekarang. Dan itu sembunyi, nggak populer kayak orang di mana, enggak. Tapi nyata ada orangnya. Gitu. Orang rambutnya segini, rambutnya putih, badannya putih, ya hidupnya. Saya perhatiin selama saya ingat itu kalau sholat Jumat dia jam 9 udah di masjid, ya pulangnya habis asar. Saya belum pernah nemuin kiai kayak gitu, belum. Yang ada habis sholat Jumat khotib ngejar lagi gitu.
Iya, kebanyakan ini saya contohnya kayak gitu. Ya jujur aja, saya belum nyampe ke situ. Saya berangkat Jumat kalau agak jauh ya jam 10. Kalau agak dekat ya mungkin sekitar jam 11, karena paling lambat saya setengah 12 sudah ada di masjid. Tapi saya perhatiin orang-orang yang menikmati kealimannya, menikmati berkahnya salat Jumat, berkahnya malam Jumat, berkahnya hari Jumat, dia betul-betul menikmati. Maka sholat Jumat dia jam 9 ada di masjid. Itu tandanya orang menikmati. Ini enggak, udah khotib selesai aja masih santai aja. Ya, belum sholat. Yang paling songong lagi jangan nih dipakai nih. Khotib lagi khotib, dia sholat di depan khotib. Ya, itu secara ilmu rukun agama itu nggak ada adabnya, Pak. Ya, sama aja begini. Saya pernah datang ke satu ulama, kiai lah. Saya ngobrol, teman saya main HP. Kan ngobrol sama kiai kan menghargai gitu ya. Menghargai, karena kiai itu risalah hidayah itu kuat ke kita, sehingga kita tambah semangat ketemu kiai itu. Ini ada teman, maaf, main HP, kiai itu marah. Kenapa marah? Merasa nggak dihargai. Mau keluar apa mau terus? Kalau masih main HP, keluar, diusir. Kalau udah bicara agama, bicara hidayah, bicara akidah, bicara tauhid, bicara Allah, tidak boleh ada yang lain. Sampai dijelasin sama kiai, sampai bapak lu mati dikabarin, jangan diangkat. Kita sedang bicara masalah kenikmatan hidayah. Kita sedang bicara masalah ibadah kepada Allah. Kita sedang bicara masalah hukum-hukum Allah. Urusan dunia tinggalkan. Artinya apa? Sedang menikmati. Makanya orang taklim maghrib, habis maghrib nih sampai azan isya, kalau masih tanggung penjelasannya terusin boleh, nggak usah azan selesai komat nggak apa-apa. Ada di kitab Taklimut Taklim ada. Kalau untuk urusan membahas tentang kajian agama, urusan Allah boleh, bukan ditunda, artinya selesaikan dulu supaya orang nggak salah paham tentang pemahaman ilmu Allah. Sama ketika bicara nikmat hidayah. Orang kalau nikmat hidayah diganggu gimana? Lagi nikmat-nikmatnya. Kesel nggak? Sekalipun yang datang kiai, guru nih, kita lagi tanggung, lagi enak-enaknya coba. Kesel nggak kira-kira? Makanya kalau namu sama orang tuh kira-kira, ya, ini namu jam 2, jam 3, kayak lagi enak-enaknya kan gitu. Yang datang kiai lagi, aduh, dibilang ikhlas yang nggak ikhlas, lagi enak-enaknya. Ya emang dilayani, tapi kan nggak tahu diri. Ya, artinya apa? Jangan mengganggu kenikmatan orang. Orang kalau lagi itikaf nikmat nggak, Pak? Apalagi bulan puasa, ya kan? Makanya sampai dising-singkan tuh baju lengannya. Menjelang akhir Ramadan, tinggalkan aktivitas dunia, kurangi. Bahkan istri aja ditinggalin, Pak, itikaf itu. Tapi Allah itu adil untuk membagi kenikmatan hidayah itu. Suami yang memuji masakan istri sampai istrinya bahagia nih, misalnya nih kita pulang kerja dikasih makan sayur asem, kita ngomong enak bener sayur asem, seger nih, terus istri seneng gitu, itu pahalanya lebih banyak daripada orang itikaf 1000 kali di masjid kalau mau tahu. Saking nikmatnya tuh laki nikmatin sayur asem, muji istrinya, itu nilainya sama dengan orang itikaf 1000 kali itikaf. Itu nikmat makanan yang istri buat kita puji, istri senang bahagia, itu hidayah, nikmat hidayah itu. Nih kita minum nih di gelas misalnya, di gelas kita sisain buat istri, istri nolak, doraka itu, Pak. Kalau bisa mah direbut tuh bekas suami biar dapat keberkahannya. Karena Nabi setiap minum air putih pasti disisain buat istrinya. Pernah satu kali Nabi nggak nyisain karena istrinya salah masukin bukan gula tapi garam. Makanya giran gak enak Nabi nggak kasih istrinya. Ini nggak, kita mah sisa makanan kita kasih bini, jangan. Kalau ngasih bini jangan yang bekas. Ya, beli baju yang baru, beli emas yang baru gitu. Yakin saya istrinya seneng. Nyenengin istri bahagia, nikmat hidayah nggak? Pasti istri bersyukur, ya Allah, laki gue baik amat. Iya kan? Seneng nggak? Orang dipuji makanan ini, masakannya itu nilai pahalanya seperti orang
apa namanya, itikaf di masjid 1000 kali itikaf. Ramadan aja nggak sampai 1000, padahal cuma 10 hari doang. Bener nggak? Itulah pahalanya. Sama ketika suami memuji istrinya, dandan cantik loh. Aduh. Itu nilai kenikmatan hidayahnya. Istrinya tambah semangat apa tambah kendor? Alhamdulillah laki gua muji. Yakin saya istrinya tambah semangat ibadahnya enggak? Kenapa? Karena buat istri cantik ya kasih make upnya jangan talak, kasih yang mahal juga, yang bagus, buat kebanggaan kita. Lo kondangan bawa bini, lu nya keren, bininya kayak tukang, jangan, harus sama. Maka merasakan nikmat hidayah itu, ini saya bukan ngomongin yang bujangan biar belajar maksudnya. Nanti kalau udah punya istri udah ada ilmunya. Karena semua yang diberikan oleh suami kepada istri, dia merasakan nikmatnya. Itu hakikatnya hidayah dari Allah. Karena itu dia merasakan nikmat hidayah dari Allah. Bersyukur nggak dia kepada Allah? Pasti bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah dapat laki soleh. Ya kan? Ngajak ibadah. Laki yang soleh kan begitu, Pak. Ngajak ibadah, suruh istrinya beramal soleh, suruh jaga kehormatannya, jaga harta suami. Pasti istri itu bahagia, Pak. Merasakan kenikmatan arti rumah tangga. Makanya doanya sakinah, mawaddah, warohmah. Ustaz sekarang ditambahin, kalau sudah mawaddah, warohmah, udah sakinah, pasti ujung-ujungnya bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Ujung-ujungnya begitu. Syukur-syukur pulang dari Mekah beli rumah, mobil mewah, beli sawah, anaknya soleh-soleha. Itu tandanya keberkahan itu, hidayah itu, kenikmatan itu nggak diputus sama Allah. Terus sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kalau sudah bahasa doanya nggak putus, nikmatnya nggak putus, ujian apapun tetap nggak pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena hidup itu sumbernya dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah, maka kenikmatan itu akan diberikan lagi oleh Allah. Ini penting. Udah pas jam 11 ya. Jadi saya tekankan lagi, orang yang merasakan nikmat hidayah, semua aktivitasnya kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah apapun kesempatannya, sekecil apapun nilai ibadah itu, syukuri kepada Allah, maka merasakan nikmatnya hidayah. Alhamdulillah walaupun cuma tempe, alhamdulillah walaupun cuma ikan asin, tandanya itu mendapatkan nikmat hidayah dari Allah. Kalau orang ngenyek, tahu ngenyek, ngehina, aduh buka puasa cuma tempe doang, najis. Nah itu tandanya orang nggak mendapatkan nikmat hidayah dari Allah. Nggak bakalan dapat sakinah, mawaddah, warahmah, nggak bakalan itu. Makanya buah daripada sakinah, mawaddah, warahmah itulah hidayah. Makanya jangan main-main sama hidayah. Banyak orang dapat hidayah tapi nggak bisa merasakan. Sama seperti bawa buah apel, cuma dibawa doang, nggak bisa dimakan, jatuh kemana-mana di jalan. Tapi yang merasakan nikmatnya apel, dia bisa merasakan makan apel dengan penuh kenikmatan. Bunyinya keras, kelihatan ekspresinya. Nah nikmat itu kelihatan dari ekspresinya. Karena ekspresi nikmat itu nggak bisa diucapin. Ntar kalau kamu nikah baru nggak bisa ngomong. Iya, kan cuma begini doang, melam-melam gitu doang, nggak bisa diungkapin, nggak bisa. Saking nikmatnya itu. Sama orang nikmat ibadah, sampai dibaca suci Al-Quran, saking nikmatnya tak terasa air mata menangis, keluarin air mata. Maka setiap orang yang air matanya keluar ketika ibadah, ketika dia berdoa, ketika dia sujud, maka digambarkan oleh Rasulullah itu disebut salsabila. Jadi air mata kesaksian di surga. Dan air mata itu di surga itu nanti jadi sungai air mata kita. Berdoa teman, mudah-mudahan teman saya berkah, panjang umur, panjang rezekinya, bisa dakwah, bisa siar, mengeluarkan air mata, itu nikmat dari Allah. Enggak semua teman di luar sama teman, enggak semua, coba aja. Enggak semua ustadz wain ustadz, enggak. Tapi orang yang mendapatkan kenikmatan tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk temannya, untuk sahabatnya. Lihat Nabi nggak pernah untuk dirinya, tapi selain untuk dirinya, pasti buat para sahabatnya, pasti buat orang-orang yang mendukung dakwahnya. Makanya ketika dia putus dengan Khadijah, nggak akan pernah putus cuma kematian, tapi perjumpaannya Allah jamin bahwasannya Khadijah adalah ratu surga.
Itu jaminan dari Allah, nggak putus nikmatnya, nggak bakalan pernah putus. Makanya hati-hati dengan beraca nikmat ini, hidayah ini. Makanya bersyukur, nikmatin yang ada, dibina, diarahkan untuk bisa menikmati arti nikmatnya hidayah. Orang bisa mendengar nikmat nggak Pak? Kasihan orang budeg. Seandainya kita budeg gimana? Nggak merasakan nikmat suara epitamala yang merdu, yang mendayu, nggak bisa Pak. Nah, tandanya orang ini mendapatkan kenikmatan, lihat ketika mendengarkan lagunya, nandungnya, dia menikmati itu. Karena nikmat itu nggak bisa diomongin Pak, cuma dengan ekspresi doang. Bener nggak? Sama ketika orang nikmat ibadah. Lihat Imam Haramain, begitu merasakan nikmatnya ibadah, dibacakan ayat-ayat Allah tanpa terasa, walaupun panjang ayatnya, enak aja Pak. Kenapa kita bacaan yang panjang kita nggak betah? Karena belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau orang yang merasakan nikmatnya ibadah, enggak, santai aja, enggak gerutu, sialan lama nih Ustadz nih, sialan lama nih Imam, enggak ada. Iya, buktinya di Mekah penuh terus, walaupun terawihnya panjang-panjang. Terawih itu selesai jam 2:30 Pak, Bapak bisa bayangin, 2:30 Pak, sampai menjelang subuh itu. 2:30 sampai jam 3 itu pada sahur. Selesai terawih baru sahur itu, bayangin aja. Di sini kalau diterapin berat, tapi di Mekah itu karena merasakan nikmatnya ibadah. Makanya kalau ingin puncaknya nikmat ibadah, rata-rata orang patokannya Mekah Madinah, disebutnya Haramain. Orang ngejar arba'in di Madinah 40 waktu bisa berjamaah, itu sebuah kenikmatan. Makanya rugi orang ke Mekah ke Madinah nggak ketemu arba'in. Rugi nggak? Kalau orang merasakan nikmatnya hidayah dari Allah, rugi nggak orang nggak sholat di Masjidil Haram? Rugi, ngapain jauh-jauh? Biayanya mahal. Kalau cuma di hotel doang, ngapain? Ada yang punya alasan. Iya, sama aja kan tanah haram juga, di hotel juga tanah haram. Beda Pak. Orang ngejar menuju Ka'bah, orang ngejar menuju kiblat, orang mengejar keberkahan dekat imam, bukan jauh dari imam, bahkan dari luar, bahkan di hotel. Tawaf di hotel nggak salah, nggak merasakan arti tawaf, nikmatnya tawaf, nikmatnya sa'i, nikmatnya air jam-jam. Habis sa'i nikmat air jam-jam luar biasa Pak. Di sini kita jarang minum air jam-jam kan, kalau nggak di Mekah. Pernah nggak kita mikir tiap hari bisa minum air jam-jam? Kita yakin aja, beli aja di Tanah Abang, banyak. Kalau emang kita punya rezeki, emang niat ambil keberkahan, merasakan kenikmatnya air jam-jam, nggak apa-apa. Itulah arti nikmat. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa merasakan arti nikmat hidayah. Kalau sudah merasakan, insya Allah apapun yang bicara tentang Allah nggak ada malesnya, nggak ada lemesnya. Walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah sekalipun, kalau udah bicara nikmatnya hidayah, lihat girohnya. Banyak orang nggak bisa jalan, tapi ibadahnya, dakwahnya terus. Bener nggak? Karena dia merasakan nikmat hidayah. Banyak orang gagah, punya jabatan, punya duit lagi, tapi nggak merasakan nikmat hidayah, nggak ibadah banyak. Makanya Allah kasih kita kenikmatan hidayah. Makanya sampai hari ini wajib saling mengingatkan untuk dapat hidayahnya Allah, bisa menikmati hidayahnya. Kalau bisa merasakan arti nikmatnya hidayah, itu baca bismillah aja itu Pak, itu nikmat Pak. Iya, bahan bismillah doang kan, belum baca Quran itu belum, baru baca bismillahirrahmanirrahim, udah nikmat itu. Belum baca Quran ini, belum beramal soleh, belum sodako, belum berbuat baik, belum sholat tahajud, itu udah merasakan baru bismillah. Semakin tinggi, semakin banyak amalan yang dilakukan, semakin banyak nikmat yang dirasakan, maka harus bisa berbagi nikmat itu. Enggak boleh orang Islam itu nikmatin apa-apa sendiri, harus berbagi. Maka berbagi caranya saling mengingatkan. Ayo kita semangat dalam beribadah, ayo kita semangat dalam fastabiqul khairat, ayo dalam semangat dalam sujud kepada Allah, mencari ilmunya Allah, mencari syiar agama Allah, mencari ridhonya Allah. Terus jangan pernah berhenti. Tandanya kita masih mendapatkan kenikmatan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi wa iyya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.